kembali lagi di Osaka, obrolan santai Skansa Prasta. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Bapak Agus Rianto yang merupakan Ketua Program Produksi dan Gerakan Sekolah Menyenangkan. Halo Pak Agus. Iya, halo. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa. Ya, mau tanya-tanya nih Pak mengenai Gerakan Sekolah Menyenangkan. Apa itu sih Gerakan Sekolah Menyenangkan? Ya, gerakan sekolah menyenangkan itu namanya sebuah gerakan. Ya, kalau kita biasanya di sekolah itu kan masih banyak hal yang tidak menyenangkan. Ya, jadi kadang-kadang orang itu ke sekolah karena dipaksa oleh orang tuanya, senang berangkat sekolah gitu. Sampai di sekolah juga merasa seperti tawanan, baru datang di depan gerbang sudah ada para penjaga yang dengan wajah begitu tidak menyenangkan gitu. Sampai di sekolah juga nggak tahu apa yang akan dilakukan gitu. Maka kondisi seperti itu atau kenyataan yang dulu seperti itu sedikit-sedikit akan kita rubah dengan gerakan sekolah menyenangkan. Jadi ketika datang ke sekolah, siswa ini saya harus datang ke sekolah karena ada sesuatu yang akan saya dapatkan di sekolah. Sampai di sekolah dia tahu apa yang dia lakukan karena ada didasari oleh rasa menyenangkan. Menyenangkan itu kalau kita melakukan sesuatu dengan senang itu kan kadang-kadang ketika pulang kok sudah waktunya pulang padahal sudah masih pengen di sekolahan. Nah, gerakan itulah yang kita lakukan bagaimana anak-anak itu ke sekolah bisa menyenangkan. Anaknya senang, gurunya senang, semuanya senang. Baik Pak, jadi gerakan sekolah menyenangkan ini itu untuk mentransformasi sekolah menjadi tempat yang ideal bagi siswa gitu Pak? Iya, bukan hanya bagi siswa, tapi bagi seluruh stakeholder atau seluruh yang ada di sekolah ini, warga sekolah, baik guru, baik para karyawan, baik juga para siswa. Jadi terutama memang siswa itu merasa senang, tapi dalam koridor ini kan senang tetapi masih tetap dalam rel yang benar. Kadang-kadang kan orang kan senang ketika dia itu ya carpe diem bukan? Iya Pak. Jadi tujuan dari gerakan sekolah menyenangkan ini apa ya Pak? Tujuannya adalah membuat sebuah lingkungan sekolah yang anak-anak itu nyaman ketika ada di dalamnya dan mereka itu kangen ketika tidak datang ke sekolah. Caranya bagaimana? Pasti akan ditanyakan caranya bagaimana. Caranya bagaimana? Maka caranya adalah dengan sekolah menciptakan sebuah kondisi lingkungan sekolah yang menyenangkan. Dan ini bukan hanya tugas sekolah, tugas siswa, juga tugas siswa. Karena apa? Sekolah yang bersih, sekolah yang nyaman, sekolah yang kondusif, itu bisa kita ciptakan bersama. Nah, dari siswa, guru, karyawan semuanya bersama-sama. Misalkan ketika kita praktik, maka ketika lingkungan sekolah bersih kita akan senang. Tugasnya apa? Siswa membersihkan, guru membersihkan, semuanya maka menjadi senang, tidak ada paksaan. Gitu. Jadi kan kalau satu siswa dengan siswa yang lainnya kan memiliki kesenangan yang berbeda ya Pak tentunya, memiliki passion, bakat tersendiri dan lain-lain yang akan dikembangkan. Nah, apakah SMK Negeri 1 Pracimantoro ini sudah memberikan ruang untuk mengembangkan passionnya, bakatnya gitu Pak? Ya, SMK Negeri 1 Pracimantoro berusaha untuk mewadahi semua passion ataupun bakat dari siswa. Maka kegiatan sekolah menyenangkan ini sangat didukung oleh kegiatan ekstrakurikuler maupun pembelajaran sendiri. Jadi dalam hal ini, dalam hal IT misalkan, maka kita gunakan teknologi dalam pembelajaran. Anak-anak merasa tertantang, dia pengen tahu, dia belajar. Dia akan merasa pengen tahu dan pengen tahu, itulah yang mengakibatkan dia itu pengen belajar terus dan terus tidak bosan. Ya Pak, dan apa yang diharapkan dari gerakan sekolah menyenangkan ini Pak untuk kedepannya? Ya kedepannya kita saling melengkapi, sekolah akan menyediakan fasilitas pendidikan yang menyenangkan. Kita buatkan tempat-tempat belajar yang nyaman, pojok-pojok baca, sehingga siswa itu ketika membaca buku dan lain sebagainya, ketika dia menggunakan fasilitas yang ada di sekolah ini, merasa
nyaman. Guru-guru juga demikian, guru-guru kita lakukan gerakan-gerakan sekolah menyenangkan dengan apa? Pelatihan, bagaimana workshop, bagaimana memberikan pembelajaran itu kepada siswa itu seakan-akan merupakan sebuah hal yang menyenangkan. Siswa tidak merasa tertekan. Bagaimana nantinya ke depan siswa-siswa itu secara sadar akan mentaati peraturan. Peraturan itu dibuat bukan untuk mengekang, jadi tetapi perlahan-lahan untuk mengatur ya, perlahan-lahan nanti muncul kesadaran. Jangan sampai siswa itu senangnya kalau melanggar aturan. Kan ada ya? Iya. Di satu kelas kalau siswa itu senang kalau melanggar aturan. Nah, itu bukan gerakan menyenangkan, menyesatkan. Nah, yang kita harapkan siswa itu senang ketika dia taat aturan. Membuang sampah pada tempatnya siswa merasa senang. Berpakaian rapi, siswa merasa senang. Terus yang untuk terakhir nih Pak, pesan untuk teman-teman apa? Ya, untuk teman-teman, terutama untuk teman-teman guru ya. Nah, mari kita bersama-sama merubah paradigma kita, mindset kita, bahwasanya mendidik itu lakukan dengan menyenangkan. Biar siswa-siswa kita itu rasa kesadarannya itu tumbuh karena pribadinya, bukan karena dipaksa dan lain sebagainya. Memang hal ini memang agak sulit begitu ya, karena apa? Target industri dan target lainnya tetapi yakinlah kalau kita bisa menyampaikan sesuatu dengan menyenangkan, siswa menerima dengan menyenangkan, maka itu akan menjadi lebih baik. Dan pesan untuk para siswa nah, pada para siswa ini terutama jadilah orang itu yang senang pada kebaikan. Senang pada kebaikan artinya apa? Tadi senang kepada tata tertib, senang ketika bisa melakukan kebaikan, bisa melakukan empati, berbagi dan lain sebagainya. Ya, terima kasih ya Pak Agus telah hadir di podcastnya Osaka. Mungkin ini first impression Pak Agus datang ke sini. Iya. Nah, untuk teman-teman semua selalu ingat pesan dari Pak Agus tadi dan sampai jumpa, dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe di bawah ini ya. Dadah.